Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya saudara bahwa waktu yang diberikan Tuhan itu sangat berarti dan berharga saudara. Jadi oleh sebab itu bijaklah gunakan waktu yang ada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua diberikan waktu yang sama. Satu hari yaitu 24 jam. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, Tuhan berikan waktu yang sama. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana seseorang menggunakan waktu yang ada dengan maksimal, dengan bermanfaat saudara, sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam Pengkhotbah 3 yang pertama dan yang kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jelas di sini bahwa yang di bawah langit ada waktunya, berarti tidak ada yang kekal saudara. Semua ada waktunya. Yang ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu juga untuk mencabut yang ditanam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengingatkan kita semua, khususnya orang percaya, bahwa segala sesuatu itu ada waktu dan batasannya saudara. Jelas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bahwa segala sesuatu itu ada waktu dan batasan, dengan arti tidak ada yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu dibatasi oleh masa dan waktu. Dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu ada waktunya sendiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan sangat penting. Ingat saudara, waktu yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya itu sangat penting dan sangat berharga saudara. Tadi dikatakan sangat penting dan sangat berharga untuk saudara dan saya menjaga, memperhatikan dan melakukan yang baik dan apa yang berkenan kepada Tuhan saudara. Jadi waktu itu kita yang sangat penting dan sangat berharga untuk dijaga, diperhatikan dan melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah dijelaskan waktu itu sangat penting dan berharga. Mengapa waktu yang ada sangat penting dan berharga saudara? Karena waktu yang Tuhan berikan kepada manusia atau kepada saudara dan saya akan terus berjalan dan tidak akan berhenti saudara, ataupun mundur sedetik pun. Jadi yang ada hanya penyesalan saudara, ketika kita tidak menjaga waktu yang sangat penting dan berharga itu. Dengan waktu yang ada menentukan kita kelak kita berada di mana saudara. Yang pertama, waktu yang kita gunakan dengan maksimal buat Tuhan, sudah pasti waktu kita ketika kita dipanggil pulang pasti berada di rumah Bapa sudah. Karena apa? Kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan
itu dengan maksimal, saudara. Kekekalan adalah tidak ada batas waktu kehidupan. Berbicara tentang kekekalan, yaitu di rumah Bapa di surga, saudara. Yang kedua, waktu yang digunakan dengan sia-sia menentukan kita kelak ada di mana. Ketika kita tidak merasakan waktu yang itu, waktu yang sangat penting dan berharga, waktu kita sia-siakan, saudara, itu menentukan juga nanti kelak kita ada di mana. Kisah dalam Alkitab, yang pertama 5 gadis yang bijak, saudara, jelas dia menggunakan waktu yang ada dengan baik, dengan maksimal. Yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang Tuhan berikan waktu kepada mereka. Mereka gunakan, mereka hargai, mereka maksimalkan, sehingga waktu yang ada itu untuk kemuliaan dan kehormatan buat Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah saudara dan saya mengerti dan menyadari keadaan waktu seperti itu, maka seharusnya kita menggunakan waktu dengan baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan, supaya waktu yang kita lewati, jalani selama hidup ini menjadi sangat maksimal dan berguna buat Tuhan dan buat sesama. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Nah, menjadi pertanyaan, waktu yang diberikan Tuhan bisakah kita maksimalkan ya, dan berguna kepada Tuhan dan kepada sesama? Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Jadi ada 4 poin yang kita akan pelajari ketika bagaimana cara menggunakan waktu dengan bijaksana, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa prinsip firman Tuhan yang perlu dipahami, yaitu, saudara, jelas, saudara, bagaimana cara menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang pertama, menggunakan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakan waktu yang ada, garis bawahi, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga waktu terbuang tanpa arah, tanpa tujuan yang maksimal, saudara yang dikasih. Menggunakan waktu setiap hari dengan maksimal dan membuat kita menjadi produktif, saudara yang dikasih, dan terlatih untuk memilah dan menyusun waktu perencanaan yang kita akan bawa kepada aktivitas hidup, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Poin yang kedua, saudara, waktu perlu direncanakan, saudara. Bukan hanya waktu yang ada, kita hanya mengalir saja, saudara, tetapi merencanakan waktu. Kita baca Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan mulut kamu dan takut kepada gemasmu? 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, waktu harus direncanakan sebelum kita melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan, sehingga waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bisa dimaksimalkan untuk
Tuhan dan untuk sesama. Hidup kita di dunia ini dibatasi oleh Tuhan sampai pada waktu yaitu kematian saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan menjelaskan umur manusia 70 tahun. Ya kalau diberikan bonus 80 tahun, puji Tuhan saudara. Tetapi intinya bagaimana waktu yang ada, waktu yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, sehingga pada waktu kita mau menjalani kehidupan, waktu itu direncanakan dengan baik. Yang ketiga, saudara, tidak membuang-buang waktu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan, pasti dalam kehidupannya tidak membuang-buang waktu yang ada yang Tuhan berikan saudara dalam kehidupannya. Dalam dunia ini ada banyak orang yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak sebenarnya atau tidak bermanfaat, sehingga waktu yang Tuhan berikan tidak bermanfaat. Saudara yang dikasih Tuhan, semua kita baca di dalam firman Tuhan Amsal pasal 6 ayat yang ke-9 saudara. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyembah, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Para pemalas akan menghabiskan waktu untuk tidur, bermain, dan melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat saudara. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang hidup pada sejarah masa lalu dan hanya merenungi segala kejadian masa lalu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang bijaksana, orang yang tidak pernah mengingat masa lalu. Wah, mungkin contoh dulu dia sukses atau berhasil, dia terus ingat-ingat bahwa kesuksesan. Tapi hari ini dia berubah keadaannya saudara, dan hanya merenungi segala kejadian masa lalu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka mereka adalah orang yang belajar dari masa lalu saudara. Dan orang yang bijaksana adalah mereka yang belajar dari masa lalu, memperbaiki kehidupan di saat ini atau sekarang ini saudara, dan menantang masa depan dengan optimis, karena apa yang dikerjakan hari ini membuat hidupnya mengalami keberhasilan di hari depan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini adalah poin yang terakhir, yang keempat saudara, yaitu menyadari bahwa waktu dalam hidup ini singkat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sebab sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang menyadari bahwa esok hari adalah misteri baginya, akan berusaha untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Karena apa yang akan terjadi esok saudara, apakah saudara dan saya tahu akan apa yang akan terjadi? Tetapi kita percaya bahwa hari esok merupakan misteri. Oleh sebab itu, hari yang diberikan Tuhan hari ini harus kita maksimalkan untuk hidup benar, hidup kudus, dan hidup berkenan kepada Allah. Sesingkat apapun hidup ini, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu kita harus mengisi dan membuat hidup kita hari ini menjadi sangat berarti bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi jelas di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Hidup kita seperti uap saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap saudara. Itu berbicara bahwa
segala apa yang kita lakukan atau kita perbuat atau yang kita miliki, saudara, semua berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan, saudara. Sehingga apapun yang kita alami semua, saudara, untuk menghargai waktu yang ada dan gunakan dengan baik, saudara yang dikasih. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara menggunakan waktu dengan bijaksana. Jadi yang pertama, gunakan waktu yang ada. Kedua, rencanakan waktu dengan baik. Yang ketiga, tidak membuang-buang waktu, saudara. Yang terakhir, yang keempat, menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas, oleh sebab itu bijaklah dalam menggunakan waktu yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Mungkin saat ini saudara dan saya, saudara-saudara, banyak atau ada yang memiliki pergumulan, terutama sakit secara fisik, saudara. Mari saudara, saya undang untuk saudara, angkat tanganmu, arahkan atau taruh tangan kananmu di mana penyakitmu berada, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, biar pagi siang hari ini kami percaya mujizat yang kreatif masih ada dan terjadi di hari-hari kedatanganmu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Terutama di Pentakosta yang ketiga, Tuhan, nyatakan kuasa mujizatmu. Saat ini mau berdoa untuk umat jemaatmu yang minta mujizat kesembuhan terjadi, baik penyakit secara fisik, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, mujizat yang kreatif terjadi. Tuhan Yesus juga memberdoa secara mental. Mungkin saat ini banyak yang stres atau apapun, bingung, tidak mengerti arah tujuan yang harus dilakukan karena mendapat tidak ada pekerjaan atau PHK, saudara. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau berikan pengharapan yang baru. Kau berikan jalan keluar buat anak-anak-Mu yang selalu percaya kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi dalam nama Yesus. Juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam hubungan keluarga. Saat ini mau berdoa, biar anggur baru Kau curahkan dalam nama Yesus. Ada terjadi keharmonisan hubungan suami istri, ada terjadi pemulihan antara orang tua dengan anak. Tuhan, ada pemulihan antara mantu dengan mertua. Tuhan, semuanya terjadi pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga tidak lupa melepaskan berkat secara finansial, keuangan, Tuhan. Walaupun dalam keadaan krisis, Tuhan, krisis global, tapi berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau curahkan berlimpah-limpah, Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh memuji, memuliakan Engkau dan boleh bersaksi bahwa Engkaulah Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Masuk dalam doa siapa? Bapak Surgawi, kami ucapkan syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, ya Allah. Sungguh kami merasakan bahwa kasih dan kuasa penyertaan itu nyata dalam kehidupan kami, Bapa.
Dan pada minggu ini kami memasuki bulan September ini Bapa. Bulan yang ke-9 dari tahun 2020 ini Bapa. Begitu nyata kasih dan kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Bukan saja dalam kehidupan kami, tapi dalam kehidupan seisi keluarga kami. Seluruh keluarga besar kami Bapa. Semuanya ada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Roh, tubuh dan jiwa kami terpelihara sempurna dalam kasih-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada minggu hari ini Bapa. Bagaimana kami harus memasuki dan memakai waktu-waktu yang telah Kau berikan, yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan ya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan atas setiap kami gereja-Mu di akhir zaman itu, yang diam di dalam kehidupan kami, yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang menjadikan tubuh kami ini baik-Mu ya Allah. Itu yang mengajarkan kami apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang manis dan sedap didengar, apa yang patut dipuji dan disebut orang kebajikan. Itu yang diperlakukan, itu yang diperlakukan dalam kehidupan kami, sehingga terimpartasikan dalam perbuatan, dalam setiap perkataan kami Bapa, sehingga kehidupan kami ini boleh berlaku sebagai saksi-saksi, berlaku sebagai garam dan terang bagi dunia ini, yang membawakan kabar keselamatan-Mu, yang membawakan kabar sukacita-Mu ya Aba, dimanapun kami berada. Dan tanda-tanda mujizat-Mu menyertai setiap perbuatan, setiap perkataan kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kami dapat mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan pada saat kami menumpangkan tangan pada orang sakit, orang itu akan sembuh di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Aba, menghitung hari-hari yang Kau berikan, yang Kau percayakan kepada kami, dengan hati yang penuh dengan bijaksana, sehingga segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib boleh terimpartasikan melalui kehidupan kami sebagai gereja-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berlaku juga akan kasih karunia-Mu, akan kasih keselamatan-Mu ya Aba, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami boleh berlaku Tuhan Yesus untuk memperdaulatkan kuasa-Mu bagi mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka boleh mendapat kelepasan, mereka boleh mendapat kelegaan, mereka boleh mendapat kesembuhan, mereka boleh mendapat pemulihan hanya di dalam kuasa nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pemulihan gereja-Mu terjadi di akhir zaman ini. Gereja-Mu dipulihkan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu boleh dimasyurkan melalui gereja-Mu ya Allah. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk pembina-pembina rohani kami, terutama di GPI Gatot Subroto ya Bapa. Untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Pak Paul Wijaya Tuhan, Pak Rianto Cokro Bapa, Pak Johan Handoyo, Pak Dani Tumewa Bapa, dan juga untuk gembala kami di Rayon 1H Pak Budianto Toto, serta gembala kami di GPI Pampar ini Bapak Pendeta Muda Tano Susanto ya Bapa. Biarlah urapan-Mu yang baru, kekuatan yang baru, hikmat kebajikan yang baru Bapa, senantiasa tercurah kepada beliau-beliau ini Bapa. Kesehatan, umur yang panjang ya Bapa, Kau berikan bagi mereka Bapa. Terus ya Bapa, Kau pakai mereka untuk mengimpartasikan kasih dan kuasa-Mu lebih lagi melalui kehidupan mereka untuk domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka Bapa. Sehingga dengan kuasa yang Kau berikan bagi mereka, mereka dapat mengumpulkan kembali domba-domba-Mu yang terserak-serai, yang tercerai-berai ya Bapa. Mereka dapat menghimpunkan kembali domba-domba-Mu ya Abah, dan mereka akan membawa domba-domba-Mu ke padang rumput-Mu yang hijau, ke air-Mu yang tenang ya Bapa.
Oh terima kasih Bapa, berkati keluarga besar mereka Bapa. Mereka Kau pakai sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan di muka bumi ini melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di akhir zaman. Gereja-Mu perlu Roh Kudus-Mu ya Allah. Gereja-Mu perlu urapan kuasa kasih-Mu ya Allah. Di akhir zaman yang semakin tidak tentu ini, di hari-hari yang semakin jahat ini Bapa, gereja-Mu perlu urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan gereja-Mu, yang akan meneguhkan gereja-Mu di akhir zaman ini untuk tetap setia, untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran iman mereka hanya di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia Bapa. Indonesia ada dalam rancangan kasih setia-Mu ya Abah. Engkau Allah yang berdiri tegak di tengah-tengah bangsa kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu bagi bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Dan Engkau yang berjaga-jaga atas bangsa kami ini Bapa. Engkau yang membentengi setiap pulau-pulau yang menjadi di dalam masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan agar api kemuliaan-Mu ya Bapa, sehingga sesuatu yang dahsyat yang daripada-Mu akan memulihkan negeri dan bangsa kami, memulihkan kesehatan bangsa ini Bapa, memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami ini Bapa, sehingga segala dampak apapun yang terjadi melalui virus corona ini Bapa, itu dapat ditanggulangi oleh pemerintahan kami Tuhan bersama seluruh rakyat bangsa ini Bapa. Kami bersatu Bapa, pemerintahan dan bangsa serta seluruh rakyat yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kami bersatu bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah kami, dengan seluruh aparat keamanan negeri ini, dengan seluruh tenaga-tenaga medis yang terlibat Bapa. Kami bersatu bergandengan tangan untuk keluar dari permasalahan pandemi COVID-19 ini Bapa, dan Kau akan memberi kemenangan bagi seluruh bangsa kami ini Tuhan, bagi seluruh rakyat Indonesia ini Bapa. Kami menang melawan COVID-19 ya Bapa. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menang melalui krisis ekonomi yang melanda negara-negara yang ada di dunia ini. Indonesia menang melalui krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami berdoa Bapa untuk orang-orang yang terlibat Tuhan dalam uji coba vaksin Corona 19 ini Bapa. Kau jagai mereka. Kami tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka itu ada dalam perlindungan-Mu, itu ada dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Jagai mereka, beri mereka kekuatan untuk dapat menanggulangi Bapa akan vaksin yang telah disuntikan kepada tubuh-tubuh mereka Bapa. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemenangan untuk melawan virus-virus corona itu Bapa. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga-keluarga mereka Bapa, sehingga tidak satu pun yang tertular Tuhan melalui vaksin yang telah disuntikan kepada mereka. Engkau yang menjagai keluar masuk mereka, Engkau yang melindungi mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga pakar-pakar yang terlibat untuk memperoleh vaksin yang terbaik, vaksin yang benar-benar mujarab Tuhan Yesus untuk melawan COVID-19 ini. Hikmat-Mu mengalir kepada mereka Bapa. Engkau yang menentukan cara-cara, hal-hal apapun yang mereka menggunakan, Engkau yang memberitahukannya kepada mereka Bapa, sehingga tercipta satu vaksin corona COVID-19 ini yang benar-benar maju, yang benar-benar ajaib, yang benar-benar dapat menyembuhkan dan dapat memulihkan setiap orang-orang yang terlibat Tuhan. Setiap orang-orang yang kena oleh vaksin ini, mereka dapat dipulihkan dan dapat mencegah orang-orang yang sehat untuk dapat tertular dengan virus corona ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh tenaga-tenaga medis yang terlibat Tuhan untuk pemulihan, penyembuhan orang-orang yang terkena, yang terdampak akan COVID-19 ini Bapa. Berkati mereka,
Lindungi mereka, jagai keluar masuk mereka Bapa. Berkati keluarga-keluarga mereka. Sesungguhnya mereka adalah pahlawan-pahlawan kesehatan bagi kami, bagi bangsa ini Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka Bapa. Jagai keluar masuk mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau hadir dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga sidang jemaatmu. Ada damai sejahtera-Mu, ada hikmat kebajikan-Mu ya Bapa. Pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga sidang jemaatmu. Mereka dipulihkan dalam kesehatan mereka, dipulihkan dalam hubungan kasih mereka kepadamu, dipulihkan dalam hubungan kasih antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, antara adik dan kakak, antara menantu dan mertua. Semua dipulihkan dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Persatukan gereja-Mu di akhir zaman ini untuk menjadi satu kesatuan tubuh-Mu yang kudus, yang menempatkan Engkau sebagai kepala bagi gereja-Mu. Engkaulah sesungguhnya pemilik domba-domba jemaat-Mu, dan damai sejahtera-Mu ada dalam setiap kehidupan gereja-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Jadikan gereja-Mu di akhir zaman ini menjadi 5 orang darah yang penuh dengan kebijakan dan kebajikan, sehingga pada saat Engkau datang, kami siap menyambut Engkau untuk kedatangan-Mu di awan-awan permai kemuliaan-Mu. Maranatha, datanglah Yesus. Kami gereja-Mu di akhir zaman siap untuk menyambut Engkau. Haleluya, amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil berkata, sudah selesai. Saudara yang dikasih, sebelum kita berpisah, saudara, mari saya undang juga kembali bangkit berdiri. Persiapkan hati pikiranmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Karena saat ini biar berkat-berkat apa yang Tuhan janjikan itu tercurah dalam hidup saudara dan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang dengan segala kebaikan-kebaikannya mempelai Kristus, umat kepunyaan Allah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.